Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 121-125. Kekuatan mental Lin Dong begitu kuat sehingga dia sudah melihat Li Yuanhua saat dia membuka pintu. Lawan bergegas untuk menyerangnya, yang dia duga, tetapi ketika dia hendak mengambil tindakan untuk langsung menghancurkan lawan, Wei Yong dan Li Guobing dengan cepat berdiri di depannya dan menyerang Li Yuanhua pada saat yang bersamaan. Keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka memiliki pemahaman diam-diam dalam keadaan seperti itu. Li Guobing bertarung 1 lawan 1. Bersiap untuk memblokir serangan Li Yuanhua. Wei Yong menyapu seluruh tubuh bagian bawah dan menyapu lawannya dengan kaki cambuk. Li Yuanhua awalnya akan melumpuhkan Lin Dong dengan satu pukulan, tapi begitu dia mencapai Lin Dong, dua orang bergegas menyerangnya. Menghadapi serangan Wei Yong dan Li Guobing, Li Yuanhua sama sekali tidak panik. Saat bertukar pukulan dengan Li Guobing, ia juga mengangkat kaki kanannya untuk menahan tendangan kaki Wei Yong. Bang! Bang! Wei Yong dan Li Guobing mundur 2 langkah secara bersamaan. Lin Dong mengulurkan tangan untuk menangkap mereka dan melepaskan kekuatan mereka. Li Yuanhua dengan cepat meluncur mundur 5 meter dan langsung menabrak dinding. Dengan suara dong, sepotong besar kulit di permukaan dinding terlepas. Darah Li Yuanhua mengucur dari dadanya dan perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ceroboh, Li Yuanhua memandang Wei Yong dan Li Guobing dengan kaget. Masing-masing dari dua orang ini tidak lebih lemah darinya, apalagi keduanya bergabung untuk membuatnya lengah. Pertarungan tadi telah menyebabkan dia terluka parah. Saya tidak menyangka lawannya begitu kuat. Wei Yong dan Li Guobing sedikit terkejut melihat Li Yuanhua masih bisa berdiri meski mereka melakukan serangan kekuatan penuh bersama. Mereka sudah lama tidak bertemu lawan dengan level yang sama. Dengan kerja sama keduanya, selama mereka tidak bertemu orang-orang di daftar harimau, pada dasarnya mereka bukanlah lawan mereka. Li Yuanhua mampu dengan tergesa-gesa dan tidak langsung memukul dua orang dengan kekuatan penuh dan masih berdiri, yang sudah luar biasa. Aku tidak tahu siapa saudaramu, mengapa kamu menyakitiku? Tuan muda kedua dari keluarga Liu bertanya setelah menenangkan darah yang mengalir di dadanya. Siapa kamu? Lin Dong memandang Li Yuanhua dan bertanya. Saya, Li Yuanhua, sekarang bekerja untuk tuan muda tertua dari keluarga Liu. Liu Mang, tepat, Li, saudara Li, cepat, selamatkan aku. Li Yuanhua mengabaikannya, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Jika dua orang lainnya benar-benar mengambil tindakan lagi, dia hanya akan mati karena dirobohkan. Bahkan sebelum dia terluka, dia tidak bisa menang melawan dua orang lainnya, apalagi sekarang dia terluka, dia bukan tandingan mereka. Sekarang saya hanya berharap nama Tuan Muda Liu dapat menenangkan pihak lain. Bagaimanapun, reputasi Liu Mang sebagai salah satu dari 4 pahlawan di kota iblis tidak sia-sia. Di wilayah kota iblis ini, hanya sedikit orang yang berani tidak memberikan wajahnya. Tanpa diduga, Lin Dong tersenyum, mengabaikannya sama sekali, dan berbalik ke arah Liu Kun. Wei Yong dan Li Guobing setuju. Di saat yang sama, mereka bergegas menuju Li Yuanhua. Hati Li Yuanhua tiba-tiba menegang. Sebelum dia dapat berbicara, serangan kedua pria itu telah tiba. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, setelah 2 gerakan, Wei Yong meninju perutnya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya perlahan tergelincir ke tanah, benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Liu Kun semakin ketakutan saat melihat Li Yuanhua menyemburkan seteguk besar darah dan langsung dijatuhkan ke tanah.
Dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Lin Dong dan berkata dengan gemetar, "Lin, Tuan Lin, tolong, biarkan, lepaskan aku salah, seharusnya aku tidak menyinggung perasaanmu." Dia benar-benar menyesal sekarang, kenapa dia macam-macam dengan bintang jahat ini. Bahkan Jenderal Liu Anhua di samping Liu Mang dijatuhkan, apalagi dia. Panggil Liu Mang dan minta dia menjemputnya. Lin Dong berkata tanpa ekspresi. "Lin, Tuan Lin, saya. Siapa saya? Jika saya meminta Anda untuk memukul saya, pukul saja dia. Jika Anda tidak meneleponnya, maka saya akan melakukannya, tidak punya pilihan selain mengalahkanmu." Lin Dong selesai. Dia mengulurkan tangan dan menyiapkan tamparan lagi di wajahnya. Liu Kun sangat ketakutan sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan berkata dengan cepat, Oke. Aku akan memukulmu sekarang. Aku akan memukulmu sekarang. Setiap kali Liu Kun mengucapkan sepatah kata pun, dia tersentak kesakitan. Gas. Tamparan Lin Dong barusan begitu keras hingga membayangi dirinya. Liu Kun mengeluarkan telepon dengan tangan gemetar dan memutar nomor Liu Mang. Panggilan tersambung. Suara Liu Mang datang dari dalam. "Ada apa, saudaraku? Ayo, datang dan selamatkan aku. Mulutku sungguh sakit." Separuh giginya tanggal karena tamparan Lin Dong. Aneh rasanya tidak sakit. "Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa berbicara dengan jelas. Bukankah aku meminta Yuan Hua untuk membawa seseorang ke sini? Mereka belum tiba." Liu Mang bertanya di telepon. Liu Kun melirik Lin Dong dan tidak tahu harus menjawab apa. Lin Dong mengangkat telepon dan berkata, "Li Yuan Hua sudah terbaring di tanah. Datang dan jemput dia secepatnya. Jika kamu tidak datang, Liu Kun akan berbaring." Ketika Liu Kun mendengar kata-kata Lin Dong, dia jantungnya bergetar lagi. "Siapa kamu?" Suara dingin Liu Mang datang dari telepon. "Kamu akan tahu siapa aku ketika kamu sampai di sini. Aku akan menunggumu," kata Lin Dong dengan tenang. "Oke," Liu Mang berkata kepada pihak lain dan menutup telepon. Lin Dong melemparkan telepon ke Liu Kun dan berjalan kembali ke kursi di depan Zhao Xuan, siap menunggu kedatangan Liu Mang. Apa yang baru saja terjadi dicapai dengan sangat cepat. Zhao Xuan baru sadar sekarang. Melihat keadaan Liu Kun yang menyedihkan, dan Li Yuan Hua yang tak berdaya yang muntah darah di lantai samping dinding. Zhao Xuan juga sedikit takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah ini. "Direktur Lin, bagaimana kalau kita pergi dulu?" kata Zhao Xuan sambil memijat bahu Lin Dong. Lin Dong mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhao Xuan, menghiburnya, "Jangan takut, saudari Xuan, aku di sini. Mereka tidak bisa membuat masalah." Ponselnya dan mengirim pesan ke Li Bin. "Saya bertanya kepada Li Bin tentang situasi Liu Mang." Li Bin mengira Lin Dong ingin membunuh Liu Mang karena Liu Mang mengincarnya di grup terakhir kali. Dia memberitahu Lin Dong bahwa keluarga Liu tempat Liu Mang berada dianggap sebagai kekuatan yang baik di kota ajaib, namun masih jauh di belakang beberapa keluarga kaya raya. Pendukung di belakang Liu Mang adalah bos SCC lainnya, yang memiliki perselisihan dengan bos besar Zhuge Changqiong, yang menyebabkan Liu Mang tidak berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, Liu Mang adalah orang yang kejam, dan dia akan menemukan cara untuk membunuh atau melukai siapapun yang menjadi musuhnya sebelum dia menyerah. Oleh karena itu, dia menyinggung banyak orang di kota sihir, namun karena kekuatannya yang kuat dan pendukung yang kuat, dia dapat hidup bebas hingga saat ini. Lin Dong dengan singkat memberitahu Li Bin apa yang terjadi hari ini. Hal ini mengejutkan Li Bin. Minta Lin Dong untuk segera memberitahunya di mana alamatnya.
Dia juga meminta Lindong untuk tidak bersikap impulsif dan menunggu dia datang. Dalam pandangan Li Bin, kota ajaib adalah markas Liu Mang. Sulit untuk mengatakan apakah Lindong, sang naga yang menyeberangi sungai, dapat mengalahkan Liu Mang, sang ular lokal. Lindong adalah seseorang yang ditunjuk secara pribadi oleh bos besar Zhuge Changqiong, dan dia harus melaporkannya kepada atasannya. Kalau tidak, jika Lindong dan Liu Mang benar-benar bertabrakan, itu akan seperti percikan api yang menghantam bumi, dan hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Lindong duduk di kursi dengan mata terpejam, menikmati pijatan Zhao Xuan, menunggu kedatangan Liu Mang. Mengenai apakah Li Bin datang atau tidak, dia tidak peduli. Bahkan tanpa bantuan Li Bin, dia sama sekali tidak takut pada Liu Mang. Sekarang dia bukan lagi Lindong seperti saat pertama kali mendapatkan sistem tersebut. Pada saat itu, dia tidak memiliki akar dan tidak memiliki pengaruh. Dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, karena takut diketahui oleh kekuatan besar. Dan kini dia telah berhasil bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negeri ini. Dengan mereka sebagai pendukungnya, selama dia tidak melanggar peraturan dan ketentuan organisasi, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang seperti Liu Mang. Pendukung di belakang Liu Mang, Lindongnya sama sekali tidak takut. Meskipun Liu Mang adalah salah satu dari 4 pahlawan kota sihir dan veteran SCC, dibandingkan dengan anggota kelompok operasi khusus dan Falcons, dia masih tertinggal jauh. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi dibuka kembali. Orang pertama yang datang kali ini adalah seorang pria jangkung dengan wajah berotot. Diikuti oleh beberapa orang yang terlihat seperti master pada pandangan pertama. Pemimpinnya tentu saja adalah Liu Mang, putra tertua keluarga Liu di Kota Iblis, salah satu dari 4 pahlawan di Kota Iblis, dan bos inti SCC. Pada pandangan pertama, Liu Mang berpikir bahwa dia adalah tipe orang dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Tapi bagaimana dia bisa menjadi tipe orang yang tidak punya otak yang bisa bergaul dengan 4 pahlawan Kota Iblis dan inti SCC? Setelah Liu Mang masuk, dia melihat situasi di kamar pribadi dan melihat Li Yuanhua terbaring di sudut dan pingsan. Separuh dari wajah Liu Kun bengkak seperti wajah babi, dan dia berlutut di tanah karena bingung. Di seberangnya, seorang pria muda sedang duduk di kursi. Ada 3 orang berdiri di belakangnya, dan seorang wanita muda di antara mereka sedang menekan bahunya. Setelah Liu Mang dan yang lainnya masuk, seorang pria di belakangnya pergi untuk memeriksa kondisi Li Yuanhua, dan kemudian berkata, "Tuan muda, Saudara Yuanhua baru saja pingsan. Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi dia seharusnya terluka parah. Kirim dia ke rumah sakit," kata Liu Mang, suaranya sedikit kasar. "Ya." Kemudian 2 orang lagi datang dan membawa Li Yuanhua keluar dari kamar pribadi dan membawanya ke rumah sakit. Setelah Liu Kun melihat Liu Mang masuk, dia berdiri dan berjalan ke arah Liu Mang dan berteriak, "Saudaraku." Tanpa diduga, Liu Mang melirik Liu Kun, langsung menendangnya, dan mengutuk, "Sampah. Wajah keluarga Liu kamu sudah semua merasa malu." Liu Kun ditendang oleh Liu Mang dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah, lalu duduk di tanah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Liu Mang tidak benar-benar ingin melakukan apapun pada Liu Kun. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tendangannya sekarang. Saat dia masuk dan melihat Liu Kun berlutut di tanah, dia sedikit marah. Bahkan jika Liu Kun terbaring di tanah seperti Li Yuanhua, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatannya lebih rendah daripada yang lain, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya dia tidak mempermalukan keluarga Liu. Jika tersiar kabar bahwa Liu Kun sedang berlutut di depan orang lain di luar, di mana dia, Liu Mang, akan meletakkan wajahnya? Di mana dia harus meletakkan wajah keluarga Liu-nya?
Setelah Liu Mang selesai melakukan ini, dia perlahan berjalan ke sisi berlawanan dari Lin Dong, duduk, dan memandang Lin Dong dengan hati-hati. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sejauh menyangkut kota ajaib ini, dia pasti mengenali pemuda yang berada di atas panggung. Jadi dia bisa yakin bahwa pemuda ini bukanlah penduduk asli kota sihir. Orang luar sebenarnya berani menyentuh anggota keluarga Liu-nya di kota ajaib. Sangat berani, dan dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bahkan jika Lin Dong adalah seekor naga, sekarang dia telah tiba di kota ajaib, dia masih harus menjaganya. Saat Liu Mang menilai Lin Dong juga menilai Liu Mang. Selain bertubuh besar dan berpenampilan garang, ia tidak memiliki ciri khusus. Putra tertua legendaris dari keluarga Liu, bos inti SCC, dan salah satu dari 4 pahlawan kota ajaib. Apakah ini mirip beruang? Lin Dong sedikit kecewa. Orang seperti apa yang ada di benaknya seharusnya memegang kipas lipat, berpenampilan anggun dan memberi nasihat. Saya ingin tahu siapa Anda. Mengapa Anda ingin menyentuh anggota keluarga Liu saya? Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal, jika tidak, konsekuensinya akan lebih serius dari yang Anda kira. Liu Mang berkata kepada Lin Dong dalam suara kasar. Meski suaranya agak kasar, namun bisa membuat orang merasa kedinginan. Lin Dong tidak menjawab pertanyaan Liu Mang, tetapi berkata, "Kamu adalah Liu Mang. Liu Kun menghentikan proyekku, dan juga mencoba memaksa orang-orang di sekitarku. Tahukah kamu? Hentikan proyekmu, sekalipun proyekmu seharusnya berhenti dan orang-orang di sekitarmu tersentuh, orang-orang di sekitarmu juga harus tersentuh. Ini bukan alasan bagimu untuk memukulnya dan memaksanya berlutut." Liu Mang berkata tanpa basa-basi. Lin Dong merasa ingin tertawa saat mendengar ini. Benar saja, tidak ada gunanya bertukar pikiran dengan orang-orang seperti itu. Nama saya Lin Dong. Saya telah memukuli dan memarahi anggota keluarga Liu Anda. Mereka yang berlutut untuk saya masih berdiri, tetapi mereka yang tidak berlutut tergeletak di tanah. Apa yang dapat Anda lakukan? Memandang Liu Mang sambil tersenyum dan berkata, "Lin Dong, nama ini agak familiar." Liu Mang mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Sepertinya anggota inti yang baru bergabung secece beberapa waktu lalu bernama Lin Dong. Terlebih lagi, Lin Dong ini pernah bertarung sengit dengan Qin Zheng, raja besar geng pengkhianat. Hal ini menimbulkan kegemparan di dalam SCC, dan banyak orang ingin mengetahui siapa Lin Dong. "Apakah kamu Lin Dong yang dibawa oleh Li Bin?" tanya Liu Mang. "Ini aku. Pantas saja kamu tidak berani menganggap serius keluarga Liuku. Keluarga Liu kita di kota iblis memang lebih buruk daripada keluarga Qin di Kyoto, bisa bergabung dengan keluargamu. Fayan, tapi sepertinya kamu lupa di mana ini." "Aku tahu. Terus kenapa?" Oke. Lin Dong, hari ini aku ingin melihat apa yang begitu kuat tentangmu, orang hebat yang berani menantang Qin Zheng." Suara besar bergema di seluruh ruangan pribadi. Lin Dong mengatakan ini karena dia sama sekali tidak menganggapnya serius dan keluarga Liu. "Saya baru saja menyentuh orang-orang Anda di wilayah Anda, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Liu Mang sudah lama tidak bertemu orang sombong seperti itu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia ingin menyelidiki latar belakang Lin Dong untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat rumor yang beredar. Jika Lin Dong hanya memiliki reputasi palsu, maka dia akan langsung dinonaktifkan. Tapi Lin Dong tetap bergeming. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Liu Mang. Berkeras, dia merasa bisa menjatuhkan mereka semua. Di antara orang-orang yang dibawa Liu Mang, lelaki tua yang berdiri di sampingnya lebih kuat, tapi dia mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan Xiao Po Jun, yang baru saja masuk daftar harimau.
Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia dapat dijatuhkan paling banyak dalam 3 gerakan. Jika Liu Mang menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menekan Donglai Internasional, dia hanya akan dapat mengungkap sedikit identitasnya dan membiarkan organisasi tersebut mengambil tindakan untuk menekan keluarga Liu. Orang-orang di belakang Liu Mang siap mengambil tindakan kapan saja. Selama Liu Mang memberi perintah, mereka akan langsung menjatuhkan Lin Dong dan yang lainnya. Wei Yong dan Li Guobing juga berjalan di depan Lin Dong dari belakang, dengan ekspresi serius. Lawannya tidak lemah, dan mungkin akan ada pertarungan yang sulit di depan. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus melindungi keselamatan Lin Dong. Ini adalah tugas mereka sebagai pengawal. Saat berada di luar negeri, demi keselamatan majikannya, mereka dihujani peluru, bahkan mempertaruhkan nyawa, apalagi adegan sekecil itu. Liu Mang berdiri dan menatap Lin Dong. Dia masih sedikit ragu pada awalnya, tapi sekarang dia tidak terlalu peduli dan siap untuk menjatuhkan Lin Dong terlebih dahulu. Bahkan jika Lin Dong didukung oleh Zhuge Changqiong, dia bukannya tanpa pendukung. Pertama-tama kita harus mendapatkan kembali wajah keluarga Liu, jika tidak, jika kita melepaskan Lin Dong hari ini, tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali reputasinya di masa depan. Lin Dong Neng bertarung melawan Qin Zheng. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia tetap bisa berdiri di sini dengan utuh pada akhirnya. Hanya Lin Dong yang masih duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Liu Mang. Selama pihak lain mengambil tindakan, dia akan menghajar mereka semua, dia bertanggung jawab untuk itu. Setelah bergabung dengan 2 organisasi besar dan membaca dengan cermat serangkaian peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban organisasi, Lin Dong membuat moto untuk dirinya sendiri. Itu berarti berkeliling dunia dengan alasan. Kita tidak berinisiatif untuk menyinggung perasaan orang lain, tetapi jika orang lain berani menyinggung perasaan kita, kita lelah hidup. Meskipun Zhao Xuan sedikit gugup, dia terus memegang bahu Lin Dong. Dia yakin Lin Dong bisa menangani masalah ini dengan baik. Tepat ketika kedua belah pihak sombong dan hendak mengambil tindakan, sebuah suara memecah ketenangan di kamar pribadi. Berhenti, Liu Mang, Li Bin masuk dengan cepat, terengah-engah. Melihat belum ada pihak yang mengambil tindakan, saya merasa lega. Untungnya, kami berhasil menyusul. Jika perkelahian benar-benar terjadi, itu akan berakhir dengan buruk. Selama Anda tidak mengambil tindakan, masih ada ruang untuk bermanuver. Liu Mang tahu siapa yang datang tanpa menoleh ke belakang. Bajingan Zhuge Changqiong dan Li Bin, salah satu anggota inti SCC. Li Bin, meskipun kamu datang, kamu tidak bisa menghentikanku hari ini. Jika Lin Dong berani tidak menganggap serius keluarga Liuku dan menyentuh anggota keluarga Liuku, dia harus bersiap untuk dilumpuhkan olehku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mati di sini. Liu Mang berkata tanpa menoleh ke belakang. Nadanya sangat arogan, seolah-olah Lin Dong adalah ikan di papan dan berada di bawah kekuasaannya. Lin Dong tersenyum ketika mendengar kata-kata Liu Mang dan berkata, Liu Mang, apakah kamu terlalu percaya diri? Hanya kamu. Saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Saudara Li, jangan khawatir tentang masalah ini hari ini, saya ingin menontonnya. Ayo lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kalian berdua, tolong menyerah. Kita semua adalah anggota inti SCC. Jika kamu melakukan ini, itu akan membuat orang lain tertawa. Dia juga tahu bahwa tidak mudah menghentikan kedua orang ini. Dia sangat mengenal Liu Mang. Wajah lebih penting baginya daripada apapun, dan dia kejam dan akan membalas. Lin Dong telah mempermalukan dia dan keluarga Liu hari ini, dan dia pasti akan mendapatkannya kembali dengan cepat. Di matanya,
Tidak ada yang namanya balas dendam seorang pria, dan tidak akan ada kata terlambat dalam 10 tahun. Meskipun Lindong jarang berhubungan dengannya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang penakut jika berani menghadapi Qin Zheng? Pada akhirnya, masalah ini bukan kesalahan Lindong, itu semua kesalahan saudara laki-laki Liu Mang yang tidak kompeten, Liu Kun. Terlebih lagi, dia sudah lama curiga kalau Lindong mungkin adalah keturunan keluarga tersembunyi. Tak satu pun dari orang-orang ini yang sederhana. Tapi Li Bin tidak punya pilihan. Bos besar baru saja berbicara, memintanya untuk menghentikan kedua orang ini dan tidak membiarkan mereka mengambil tindakan sekarang. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari. Li Bin juga menyadari kekhawatiran bos besar itu. Sekarang bos besar akan membuat janji 10 tahun dengan Murong Qingge dan Zhao Xidao. Ini sangat penting baginya. Bahkan selama periode ini, dia fokus pada masalah ini. Jika Lindong dan Liu Mang berkonflik kali ini, pasti akan memicu serangkaian reaksi. Lindong adalah orang yang dia tunjuk untuk bergabung dengan inti SCC, dan dia juga merupakan penolong besar dalam perjanjian 10 tahunnya. Hal ini pasti akan menciptakan kesenjangan dengan orang-orang di belakang Liu Mang. Dia juga perlu menggunakan semua kekuatan SCC untuk menghadapi pengkhianat dan Zhao Xidao. Di momen kritis ini, bos besar pasti tidak ingin menimbulkan masalah dan membakar halaman belakang rumahnya. Li Bin, kamu juga mendengarnya. Dia tidak hanya menyentuh anggota keluarga Liuku, dia juga mengabaikanku sama sekali. Apakah kamu pikir kamu menghentikan ini hari ini? Liu Mang berkata dengan marah. Dia sekarang berada di ambang kehancuran. Melihat situasi di luar kendali, Li Bin segera berkata, Liu Mang, bagaimana kalau menyerahkan masalah ini kepada atasan untuk diputuskan? Kita semua adalah pemimpin senior SCC. Melakukan hal ini akan mempengaruhi persatuan internal kita. Beberapa bos keluar, dapat menahan Liu Mang. Tunggu sampai aku melumpuhkannya, lalu biarkan bos yang menanganinya, lakukan. Begitu Liu Mang selesai berbicara, dua orang bergegas keluar dari belakangnya, Wei Yong dan Li Guobing juga bergegas maju, dan mereka berempat bertarung bersama dalam sekejap. Bang, 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 suara tinju dan tendangan tiba-tiba bergema di seluruh ruangan pribadi. Kamu, Li Bin sangat marah atas tindakan Liu Mang. Dia datang dengan tergesa-gesa dan bahkan tidak membawa siapapun bersamanya. Dia tidak bisa menghentikan perilaku Liu Mang yang sepenuhnya tidak masuk akal dan hanya bisa menonton. Mereka berempat bertarung bersama, dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Liu Mang menjalankan sasana tinju hitam bawah tanah di ibu kota iblis dan merekrut banyak master dari dalam dan luar negeri. Namun, kedua belah pihak saling bertarung, dan bahkan Wei Yong dan Li Guobing masih memiliki keunggulan tertentu. Liu Mang melihat rakyatnya masih belum mampu mengalahkan lawannya dan rakyatnya masih dirugikan, maka ia mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Segera dua orang lagi naik untuk ikut bertarung. Wei Yong dan Li Guobing mendapat sedikit keuntungan sekarang, tetapi setelah dua lainnya muncul, mereka sedikit kewalahan. Namun tiba-tiba mereka mengubah gaya bertarungnya, mereka melepaskan diri sepenuhnya, tidak membela diri, dan hanya fokus menyerang. Gaya menukar cedera dengan cedera ini membuat lawan sedikit malu meski menambah dua orang lagi. Tentu saja, keduanya mengalami luka yang lebih serius. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara setiap orang, dan mereka semua berada di puncak karena pengalaman yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hidup dan mati di luar negeri. Lindong melihat kedua belah pihak bertarung, wajahnya perlahan menjadi gelap. Wei Yong dan Li Guobing mulai kehilangan dukungan mereka, meskipun gaya bertarung mereka yang putus asa membuat pihak lain sedikit bingung. Tapi bagaimanapun juga, lawannya ada 4, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari mereka.
Seperti kata pepatah, sulit bagi dua tinju untuk mengalahkan 4 orang. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tangan Zhao Xuan di bahunya dan berkata, "Saudari Xuan, mundurlah." Zhao Xuan mengerti, menghentikan pijatan, mundur beberapa langkah, dan menatap Lindong dengan gugup. "Lindong," kataku, "ini kota ajaib, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar, bersujud padaku dan minta maaf. Aku hanya akan mengambil tanganmu, bukan nyawamu," Liu Mang berkata sambil tersenyum. Tampaknya kemenangan sudah di depan mata. Lindong memandang Liu Mang, yang memiliki senyuman di wajahnya, dan berkata, "Saya harap kamu bisa tertawa lagi nanti." Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak, dan dia berjalan di atas meja di depannya dengan satu langkah. Dia meraih Liu Mang dengan satu tangan. Liu Mang bahkan belum bereaksi. Menghadapi aura Lindong yang seperti gunung, dia hanya merasakan sesak di dadanya dan merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, Lindong sudah tiba di depannya dan meraih lehernya dengan satu tangan. Orang tua yang berdiri di samping Liu Mang segera mendorong Liu Mang ke samping, dan kemudian berdiri di tempat Liu Mang baru saja berada, dengan tangan bersilang di depannya, bersiap untuk menahan serangan Lindong. Lindong awalnya ingin menangkap Liu Mang dulu, tapi sekarang dia dikalahkan oleh lelaki tua itu, kekuatan langsungnya meledak lagi, dan dia meninju lengan lawan yang disilangkan di depannya dengan sebuah pukulan. Bang! Sebuah suara keras terdengar di telinga semua orang di kamar pribadi. Bahkan Wei Yong, 4 orang yang bertarung di sampingnya, berhenti bertarung dan menoleh ke arah Lindong. Lindong meninju lengan lelaki tua itu, lalu memukul dada lelaki tua itu dengan kedua tangannya dengan kekuatan yang sangat besar. Lawan hanya merasakan serangan yang kuat. Kekuatan Master Daftar Harimau-nya benar-benar tidak mampu menahannya. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan dahsyat ini mendorong tangannya dan mengenai dadanya, lalu tubuhnya terbang kembali tanpa sadar. Orang tua itu dipukul oleh Lindong dan terbang lebih dari 10 meter. Dia menabrak dinding, darah muncrat, dan tangannya terkulai tak berdaya. Dia menatap Lindong yang masih terbaring di meja di seberangnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pukulannya begitu dahsyat hingga tidak hanya mematahkan tangannya, tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya. Pemuda ini sangat kuat. Dia adalah seorang master daftar harimau yang telah terkenal selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak lagi berada di puncaknya karena usianya selama bertahun-tahun. Dia masih berada di daftar harimau. Seperti 4 ahli lini pertama yang bertarung di sampingnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun pemain top tingkat pertama hanya selangkah lagi dari daftar harimau, menghadapi ahli daftar harimau yang sebenarnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Batasan dari Master Daftar Harimau adalah dalam kondisi normal, dia tidak takut dengan serangan senjata termal biasa. Namun, para Master Top Lini pertama tidak dapat melakukan ini. Lindong melambaikan tangannya, melompat dari meja, duduk kembali di kursi, dan mendapatkan kembali ketenangannya. Sepertinya bukan dia yang baru saja bergerak, Zhao Xuan maju lagi dan terus menekan bahunya. Penampilan acuh tak acuh Lindong tidak peduli apa yang terjadi membuat Zhao Xuan sedikit terobsesi. Seperti inilah rupa pria bertubuh besar. Meskipun gunung runtuh di depannya, dia tidak akan mengubah warnanya. Sepasang mata di sekelilingnya memandang Lindong yang duduk di kursi dengan kaget. Yang paling sulit diterima tentu saja adalah Liu Mang. Tuan Chen adalah sosok yang bertarung dengan kakeknya saat itu. Dia telah melewati barisan prajurit lini pertama dan masuk ke daftar harimau. Sulit bagi senjata api biasa untuk melukainya. Dia telah berada di sisinya melindunginya selama bertahun-tahun, dan telah memecahkan begitu banyak masalah untuknya.
Dapat dikatakan bahwa Tuan Chen sangat diperlukan baginya untuk menjadi salah satu dari 4 pahlawan kota iblis. Tapi lelaki tua yang tak terkalahkan di hatinya ini terluka parah oleh pukulan Lindong. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Li Bin juga kaget. Meskipun dikabarkan bahwa Lindong sangat kuat sehingga bahkan Qin Zheng diusir dari Jiangcheng dengan putus asa, rumor tersebut hanyalah rumor. Tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih skeptis. Bahkan ketika bos besar Zhuge Changqiong memintanya pergi ke Jiangcheng untuk bertemu langsung dengan Lindong dan memenangkan hati Lindong, dia masih merasa hal itu membuat keributan. Untuk orang seperti Zhuge Changqiong, selama suaranya keluar, Lindong harus datang menemuinya. Tapi sekarang dia benar-benar melihat kekuatan Lindong, dia benar-benar berubah pikiran. Dia layak menjadi bos besar, dan dia memiliki visi yang unik. Dia kenal Tuan Chen, ini adalah pelindung yang dikirim oleh keluarga Liu kepada Liu Mang, pewaris pertama, untuk melindunginya. Setiap keluarga yang mapan akan menugaskan seorang pelindung kepada ahli waris pertama untuk melindungi pertumbuhannya. Ia tidak memiliki pembela karena ia bukan pewaris pertama keluarga Li. Meskipun saya tidak mau melakukannya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Adapun kemampuannya untuk masuk SCC dan menjadi inti, itu sepenuhnya karena dia mengikuti Zhuge Changqiong. Semua penjaga ini setidaknya berada di atas daftar harimau. Ahli daftar harimau juga merupakan pejuang terkemuka di keluarga mereka, dan tidak lagi takut dengan ancaman senjata api biasa. Namun, sekarang pelindung di samping Liu Mang terluka parah oleh pukulan Lindong. Tampaknya dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Ini di luar imajinasinya. Berapa umur Lindong? Sepertinya menurut dia masih kuliah. Di usia yang begitu muda, kekuatannya sudah melebihi pelindung biasa. Menakjubkan. Di antara generasi muda, Lindong jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya. Sedangkan untuk ketiga bos secece, Li Bin belum pernah melihat mereka mengambil tindakan, sehingga sulit untuk mengevaluasinya. Tapi dia yakin Lindong pasti punya modal untuk bersaing dengan mereka. Terlebih lagi, Lindong lebih muda dari mereka semua dan memiliki potensi lebih besar. Dia pernah curiga kalau Lindong adalah pewaris keluarga-keluarga tersembunyi itu. Meski usianya masih muda, dana hampir 100 miliar mengalir dari tangannya belakangan ini, ditambah dengan kekuatannya yang begitu kuat. Tampaknya keluarga Lindong agak menakutkan. Dan menilai dari penampilan Lindong yang terkenal, apakah keluarganya sedang mempersiapkan kelahiran. Dalam 2 tahun terakhir, banyak dari keluarga tersembunyi ini muncul mencari pasangan. Keluarga mereka telah menjalin hubungan kerja sama awal dengan keluarga tersembunyi, itulah sebabnya dia tahu banyak tentang aspek ini. Orang-orang yang baru saja bertempur tidak lagi siap untuk melanjutkan pertempuran, dan kedua belah pihak mundur. Aura dan kekuatan Lindong yang meledak-ledak membuat mereka merasakan keputusasaan. Menghadapi master level daftar harimau, mereka kehilangan keberanian untuk bertarung. Belum lagi Liu Kun yang sudah terlanjur terjatuh ke tanah karena ketakutan. Tuan Chen, Liu Mang bereaksi dan segera pergi untuk membantu lelaki tua yang baru saja terluka parah akibat pukulan Lindong. Xiao Mang, ayo pergi, cepat keluar dari sini. Chen Laoqiang berhasil mengeluarkan kalimat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia telah menyaksikan Liu Mang tumbuh dewasa, sama seperti cucunya. Ayo pergi, masalahnya belum terselesaikan, kemana harus pergi? Lindong duduk di kursi dan menyilangkan kaki dan berkata, "Ayo pergi, masalahnya belum terselesaikan, kemana harus pergi?" Lindong duduk di kursi dan menyilangkan kaki dan berkata, "Lindong, apa yang kamu inginkan?" Liu Mang bertanya sambil menahan napas. Dia tidak menyangka Lindong sekuat itu, karena Tuan Chen terluka parah akibat pukulan Lindong,
orang-orang yang dibawanya tidak cukup untuk melawan Lindong sendirian. Tinggal di sini tidak ada gunanya selain dipermalukan oleh Lindong. Jadi dia pergi sekarang. Setelah mengumpulkan kekuatan, dia akan memberikan pukulan fatal pada Lindong. Terlebih lagi, luka Chen serius dan dia harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin. Bukankah kamu hanya ingin memotong kedua tanganku? Sekarang aku ingin membalas dengan cara yang sama. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saudara Lin, tolong. Li Bin disela oleh Lindong sebelum dia sempat melakukannya menyelesaikan kata-katanya. Saudara Li, tolong berhenti bicara. Lindong berkata tanpa ekspresi. Li Bin hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lindong sekarang membuatnya merasakan banyak tekanan. Saya tidak menyangka Lindong telah berubah begitu banyak tidak lama setelah pertemuan terakhir. Mungkin bukan karena dia banyak berubah, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Hanya saja aku tidak menyadarinya terakhir kali kita bertemu. Lindong sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 bos, dan telah meninggalkan mereka lebih dari 1 tingkat di belakang. Liu Mang ditendang di pelat besi kali ini. Saya hanya tidak tahu apakah orang di belakangnya akan bersaing dengan Lindong untuk mendapatkan Liu Mang. Lindong, jangan melangkah terlalu jauh, ini selalu merupakan kota ajaib, ini adalah markas besar keluarga Liuku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah 1 orang. Bagaimana kamu masih bisa melawan seluruh keluarga kita, dan ada begitu banyak orang biasa di sekitarmu. Teman-teman, Liu Mang berkata dengan tajam. Jika Lindong sendirian, mungkin keluarga Liu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun, dia terlalu kuat. Ketika senjata api biasa tidak bisa lagi mengancamnya, keluarga Liu benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang pasti bisa mengalahkan Lindong. Tapi Lindong memiliki perusahaannya sendiri, timnya, dan dia ingin terus berkembang di Shanghai, jadi dia punya banyak cara untuk membuat Lindong berkompromi. Apakah kamu mengancamku? Lindong memandang Liu Mang dengan mata menyipit dan bertanya. Pada saat ini, Liu Mang merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman dan bahkan berkeringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, saya hanya menyatakan fakta. Terus bertarung tidak akan bermanfaat bagi kita berdua. Saya adalah pewaris pertama keluarga Liu. Jika Anda memotong tangan saya, Anda akan memotongnya, masa depan keluarga Liu. Kecuali Anda dapat mencabut keluarga Liu, jika tidak, perusahaan Anda tidak akan dapat berkembang di kota ajaib. Lindong memikirkannya dan berpikir itu benar, kata-kata Liu Mang mengingatkannya. Mengalahkan hanya saudara Liu saja yang akan mempunyai efek tertentu, tapi mereka pasti akan mengalami serangkaian pembalasan dari keluarga Liu setelahnya. Dia tidak takut. Tetapi Zhao Xuan dan yang lainnya masih ingin tinggal di perusahaan pengembangan kota ajaib dan terus membantunya membelanjakan uang. Sebaiknya kita hancurkan Liu bersaudara sekarang dan bertarung sampai mati bersama keluarga Liu. Bagaimanapun, hal ini dapat dipertahankan dengan sendirinya. Karena Anda ingin membangun otoritas Anda, lalu lakukan sesuatu yang besar. Poin ketuhanan menjadi jaminan baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Setelah kejadian ini, dia ingin perusahaannya beroperasi tanpa hambatan di kota ajaib. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan, tidak ada yang berani mengintipnya. Ya, lakukan saja. Setelah berpikir jernih, Lindong menoleh dan memandang Li Bin dan bertanya, Saudara Li, bagaimana kabar saudara-saudara Liu ini di Shanghai? Li Bin tertegun sejenak dan tidak mengerti mengapa Lindong tiba-tiba menanyakan hal ini pertanyaan. Dia ragu-ragu dan menjawab, ini tidak buruk. Saudara Li, saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur. Saya akan melakukan sesuatu yang besar hari ini. Li Bin merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Lindong.
Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lindong dengan menjadi peraih banyak suara, dan apa hubungannya dengan kepribadian Liu bersaudara. Tapi karena Lindong memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lindong sangat kuat dan memiliki potensi besar, dan dia juga punya rencananya. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tetapi karena dia mengikuti Zhuge Changqiong, dia juga ingin menggunakan kekuatan Zhuge Changqiong untuk bersaing memperebutkan posisi keluarga Li. Jika dia bisa berhubungan baik dengan Lindong sekarang, dia mungkin berguna di masa depan. Dengan dukungan Zhuge Changqiong dan Lindong, peluangnya akan sangat meningkat. Dan Liu Mang tidak berurusan dengannya sejak awal, dan orang-orang di belakangnya tidak terlalu banyak berurusan dengan Zhuge Changqiong. Jadi karena dia harus memilih salah satu yang bermanfaat baginya. Maka ia berkata, Liu Kun sering menggunakan cara-cara yang tidak terhormat untuk memaksa lawan-lawannya dalam persaingan bisnis. Ada banyak perusahaan yang dihancurkan olehnya dengan cara yang tidak adil. Bahkan ada yang terjun dari lantai atas perusahaannya bersama seluruh keluarga. Selain itu, dia juga sangat bernafsu. Setiap wanita yang dia sukai, apakah itu perempuan atau perempuan muda, dia akan memeriksa terlebih dahulu informasi latar belakang pihak lain. Selama dia tidak memiliki latar belakang, atau latar belakangnya tidak sebaik miliknya, dia akan menggunakan berbagai cara untuk menidurkan orang, dan beberapa di antaranya bunuh diri setelah dihina olehnya. Dia juga pernah berkata bahwa dia, Liu Kun, tidak akan pernah tidur dengan seorang wanita lebih dari 3 kali. Tetapi hal-hal ini telah diabaikan. Dia menggunakan kekuatan keluarga Liu untuk menekannya, dan dia tidak pernah menyinggung siapapun yang akan menyebabkan masalah baginya, jadi dia menjalani kehidupan tanpa beban. Adapun Liu Mang, bisa dikatakan begitu dia bahkan lebih buruk dari Liu Kun. Yang paling dia sukai adalah uang, dan sebagian besar uang yang diperoleh Liu Kun melalui cara yang tidak adil masuk ke sakunya. Dia juga membuka sasana tinju hitam bawah tanah dan beberapa kasino di Shanghai. Dia terlibat dalam rentenir ilegal di sasana tinju hitam dan kasino, dan banyak sekali keluarga yang dirusak olehnya. Ketika Liu Mang mendengar bahwa Li Bin menuduhnya melakukan kejahatannya, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Li Bin dan mengutuk, Li Bin, kamu menginjak kakimu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan berpikir kamu bisa mengabaikanku hanya karena kamu mengikuti Zhuge Changqiong. Li Bin mengabaikan omelan Liu Mang. Jadi, kedua bersaudara ini bisa dianggap sebagai sampah dan sampah di kota iblis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka keji. Lindong mengangguk dan berkata setelah mendengarkan. Hampir selesai, kata Li Bin. Apakah Liu Mang seorang pejuang? Tanya Lindong. Itu seharusnya menjadi puncak tingkat kedua, jawab Li Bin. Lindong berhenti bicara. Rencana dalam pikiranku hampir sempurna. Sebagai anggota persiapan Grup A Kelompok Operasi Khusus Nasional, saya bertemu dengan Liu bersaudara yang sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan merupakan orang-orang yang sangat keji. Selain itu, pihak lain adalah seorang pejuang, jadi dia secara alami memiliki hak untuk menghancurkan saudara-saudara Liu demi stabilitas dalam negeri. Ini adalah hak yang diberikan negara kepada tim operasi khusus untuk membunuh dulu baru bermain nanti. Tentu saja situasinya pasti benar, karena organisasi pasti akan mengetahuinya nanti. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda bisa membela diri sendiri. Selama apa yang dikatakan Li Bin benar, begitu dia campur tangan atas nama organisasi, keluarga Liu akan hancur. Bersambung.